Ini Markus 15:23. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, Yesus maksudnya, tetapi ia menolaknya. Bercampur mur, Pak. Anggurnya bercampur mur. Ini di Markus. Kita buka sekarang di Matius 27:34. Lalu mereka memberi dia, Yesus maksudnya, minum anggur bercampur empedu. Nah, pertanyaan saya, anggurnya itu yang benar bercampur mur atau bercampur empedu, Pak? Silakan. Pasti salah satu salah itu, salah tulis itu. Iya, betul. Siapa yang salah, Pak? Kira-kira, Pak? Buset. Nggak tahu saya. Silakan Ustaz Alim. 15 menit pembahasannya ya. Siap, dipahami ya Pak ya? Siap, Oke, siap. baik, sebentar. Kita buat 15 menit. Oke. Sebentar, ya. Oke, sebentar. Saya reset dulu. Ya. Baik, Pak Andre, mohon dipahami ya. Di sini kita langsung bikin satu sesi TikTok, langsung aja kita bagaimana pemaparan sekaligus pengembangan pembahasan kita lebih dalam lagi agar lebih mengena. Baik, waktu akan berjalan, seksi TikTok atau battle apapun itu namanya akan berjalan ketika dari salah satu narasumber mulai berbicara selama 15 menit. Silahkan. Siap, terima kasih. Terima kasih host dan juga terima kasih moderator Pak Andri Noto. Terima kasih sudah memaparkan. Berhubung di sini judulnya masih transmisi dan validasi kitab suci, maka saya akan beralih ke pertanyaan lain, Pak, jika diperkenankan. Apakah Bapak percaya? Apakah Bapak yakin? Dan apakah Bapak bisa membuktikan bahwasanya Bible yang Anda pegang sekarang itu adalah wahyu Tuhan, Pak? Silakan. Saya melihat begini ya, Alkitab itu sebuah tulisan dari banyak orang, dan itu salah satu bentuk tulisan yang menurut saya unik, karena kalaupun toh saya tidak menganggapnya suci, kitab itu, Alkitab telah menuntun saya kepada hikmat kebijaksanaan yang baik, sumber pengajaran tentang moral yang baik. Nah, itu sudah cukup saya anggap sebagai kitab suci. Walaupun memang kitab suci ditulis dengan apa adanya, sesuai yang ada sekarang ini kan. Ada banyak distorsi di situ, ada banyak kesalahan sejarah, ada banyak tata bahasa yang kurang tepat. Tetapi dari segala keterbatasannya, Alkitab, penulis-penulis khususnya kitab Perjanjian Baru telah secara misterius membimbing saya kepada jalan yang benar. Jadi kalau sampai mempertanyakan kitab suci itu menurut saya benar-benar suci, ya mau dilihat dari sudut pandang yang mana. Kalau kita melihat sudut pandang rohani, tentu saya menganggapnya ini kitab suci saya. Tapi kalau mau ditelaah dari segi akademis, penelitian, ya tentu disiplin ilmunya berbeda. Akan kita kesampingkan kitab sucinya kalau kita melihat dari diteliti dari segi disiplin ilmu, misalnya ilmu antropologi budaya misalnya kan, atau tata bahasa, atau antropologi bahasa. Ada banyak macam antropologi. Ada antropologi geografis. Nah, semacam itu tentu kita akan mengesampingkan istilah kitab suci. Begitu Pak Ardiansa. Baik, Pak. Pertanyaan simpel, Pak. Sebetulnya, Pak, apakah Bible Anda wahyu Tuhan? Wahyu Tuhan, atau mungkin bukan wahyu Tuhan, Pak? Dijawab dulu aja, karena saya akan pertanyaan saya bertingkat gitu, Pak. Jadi jangan panjang-panjang kalau saran saya, Pak. Lanjut, Pak, silakan. Apakah wahyu Tuhan atau bukan wahyu Tuhan, Pak? Silakan. Iya. Baik. Pertanyaan ini nggak bisa dijawab dengan satu jawaban, karena tetap ada dua kaki. Silakan. Kalau menurut kacamata iman, tentu ini wahyu Tuhan. Tapi Baik. kalau memakai kacamata akademis, ya bukan wahyu Tuhan.
kita kesampaikan wahyu Tuhannya. Kita samakan persepsi dulu ya Pak ya. Kita samakan persepsi dulu ya Pak ya. Oke. Apa yang disebut sebagai kitab suci Pak? Kita samakan persepsi dulu. Apa yang disebut sebagai kitab suci? Mari kita persamaan persepsi dulu, silakan. Mungkin dari Bapak dulu, baru saya nanti, silakan. Kitab suci tidak bisa disamakan persepsinya, Mas. Pak Ardian saya, kitab suci tidak bisa disamakan persepsinya, karena ini kan menggunakan kacamata iman. Sampean mempersepsikan kitab suci Al-Quran, ya menggunakan kacamata keislaman. Sedangkan saya memandang kitab suci Bible, ya menurut kacamata kekristenan. Persepsinya nggak bisa sama. Saya akan menjawab berdasarkan persepsi kekristenan. Kitab suci kekristenan, ya seperti itu adanya. Di sisi lain kita menganggapnya suci. Di sisi lain itu tulisan manusia. Seperti itu Pak Ardiansa. Baik, terima kasih Pak. Jadi kebetulan yang kita bahas ini bukan iman, Pak. Yang kita bahas di sini adalah dasar beriman. Kitab suci kan dasar beriman. Saya mempunyai Al-Quran. Apa dasar beriman saya? Al-Quran. Dari situlah saya bisa membaca mengenai tentang keimanan, kan begitu? Nah, yang dibahas ini adalah dasar berimannya, Pak. Bukan iman. Saya tidak mengarah. Saya belum mengarah kepada iman gitu loh. Apakah Bapak beriman kepada Bible Anda? Saya belum ke situ, Pak. Pertanyaan saya adalah, ya sabar. Jadi ketika sesuatu hal tidak bisa diselesaikan, tidak bisa dibahas secara akademis, maka itu menurut saya berarti jadi logical fallacy, jadi gagal secara akademis dan juga cacat secara logika. Artinya kalau dibahas secara iman berarti ya mudah sekali Pak. Tinggal bilang, oh ini kitab suci. Oh dari mana sucinya nih? Imani saja, selesai. Kan gitu. Tetapi apakah kita yang waras ini, mohon maaf ya saya menggunakan diksi itu, kita yang waras ini karena kita semua kan waras. Kita yang waras ini apakah ketika disodori sebuah kotak yang berisi di dalamnya adalah telur ayam, ketika sama orang, ini loh telur ayam gitu loh. Apakah kita nggak buka dulu Pak untuk memastikan jangan-jangan ular? Ya kan? Bener nggak Pak? Saya mau tanya ke Bapak dulu. Kalau kita dikasih sebuah kotak, orangnya bilang isinya telur ayam. Pertanyaan saya, apakah Bapak tidak berusaha untuk membuka, untuk melenyapkan pikiran skeptis Bapak? Silakan. Oke, sebentar ya. Ini nggak bisa open cam ya? Pengikutnya mungkin Bapak belum ya. Oh gitu. Oh iya. Itu di atas 1000 Pak kalau bisa open cam itu followersnya. Oke, buat kawan-kawan yang Kristen silakan bantu di follow. Ya, terima kasih lagi follow Pak. teman-teman ya Kristen. Nggak apa-apa Pak, kita santai aja di sini diskusinya Pak. Iya. Karena kebetulan yang bisa open cam cuma saya, Bapak nggak bisa. Jadi ya. Iya. Jadi begini Mas ya, Mas Ardian saya panggil Mas saja ya, nggak apa-apa ya walaupun Pak Ustadz ya. Oh, saya bukan Ustadz Pak, jangan saya bukan Ustadz. Jangan. Lanjut Pak. Jadi di sini yang ganteng sendiri sama lah intinya. Saya nggak bisa open cam. Oke, tadi apa pertanyaannya? Oh, tentang membuka tempurung ya. Oh, tentu saya sangat terbuka sekali Pak dengan ini, Mas Ardian saya. Saya itu paling, kalau boleh dikatakan Kristennya Kristen sesat lah. Kristen yang terlalu berani mengungkapkan pendapat yang out of the box gitu, kalau dari beberapa temen itu ya. Kalau teman-teman sering dialog ya, mungkin dulu pernah waktu zaman di Zoom ya seperti itu. Jadi saya sangat open, tidak ada tempurung di atas kepala saya. Saya menerima semua pendapat-pendapat yang berbeda. Saya melihat kekristenan bukan hanya dari dalam. Saya bisa melihat kekristenan dari luar. Saya bisa memposisikan diri saya sebagai orang murtad yang menolak Yesus. Tetapi pada akhirnya saya menerima kenyataan bahwa kita semua tidak bisa mengelak dari kehadiran Kristus
dalam sejarah. Yesus telah lahir 2000 tahun yang lalu. Dan itu fakta sejarah yang nggak bisa kita hindari. Ini bentuk dari kemerdekaan saya dalam beriman. Begitu Mas Ardiansah. Baik Pak, pertanyaan saya simpel Pak sebetulnya. Ketika Bapak dikasih sebuah kotak dan orang yang memberi kotak tersebut itu bilang bahwasanya di dalam ini isinya adalah telur ayam, maka pertanyaan saya, apakah Bapak langsung percaya ataukah dibuka dulu baru percaya Pak? Silakan. Ya harus dibuka dulu. Nah, harus diteliti dulu. Siap. Baik Pak, terima kasih jawaban Bapak. Sangat-sangat bagus dan memang harusnya begitu. Harus dibuka dulu Pak. Harus dibuka. Mari kita kembalikan analogi tersebut ke dalam sebuah kitab suci. Sekarang saya mau tanya ke Bapak. Kalau Bapak saya kasih Bible, kemudian saya bilang, Pak ini kitab suci. Pertanyaan saya, apakah Bapak mau meneliti itu kitab suci atau bukan? Atau hanya langsung percaya saja bahwasanya itu kitab suci? Silakan. Ya harus diteliti dulu. Nah, betul Pak. Oleh karena baik, terima kasih. Oleh karenanya diskusi ini berjalan, kita ingin meneliti sebuah kitab suci. Dua buah yang katanya yang salah satunya kitab suci kan gitu. Nah, itu kita teliti, Pak. Makanya kenapa apakah kitab suci itu merupakan wahyu Tuhan atau bukan wahyu Tuhan, kan gitu. Kalau di Quran jelas semua yang tertulis di Al-Quran adalah wahyu Tuhan. Bukan berarti itu kitab gedebuk dari atas turun ke bawah, enggak. Wahyu Tuhan itu Pak, berupa kata-kata yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Setelah Nabi Muhammad menyampaikan kepada sahabat-sahabat Rasulullah, kemudian ditulis oleh para sahabat. Setelah ditulis, Rasul sendirilah yang memvalidasi daripada tulisan-tulisan para sahabat. Ketika saya bilang ya, saya sedang makan di pinggir jalan, coba kamu tulis, saya sedang makan di pinggir jalan. Oke. Terus kemudian saya lanjutkan, saya beli minum di pinggir jalan, saya beli minum di pinggir jalan. Kemudian setelah selesai ditulis, saya akan tanya, sudah selesai? Sudah. Oke, coba baca. Saya yang hafal Pak, saya yang hafal, maka sayalah yang jadi validatornya Pak. Maka kata-kata atau wahyu Tuhan tersebut 100% ya, itu tidak terdistorsi sama sekali gitu loh Pak. Jadi karena ada validatornya. Nah pertanyaan saya, siapakah yang memvalidasi Bible Anda itu Pak? Siapa? Apakah Matius? Apakah Lukas? Apakah Yohanes? Apakah Markus? Apakah di kisah para rasul itu apakah Lukas juga? Apakah Paulus? Nah ini pertanyaan besar gitu loh Pak. Saya nanti akan menunjukkan beberapa ayat yang sebetulnya itu nggak ada di Bible Bapak, tapi diada-adakan. Tapi nanti lah. Tapi kita masih ditransmisi dulu nih Pak, dan validasi kan gitu. Karena kan judulnya transmisi kitab suci dan transmisi dan validasi kitab suci kan gitu Pak. Nah itu yang mau saya bangun di situ. Pertanyaan saya simpel Pak, siapakah yang memvalidasi perkataan Yesus itu yang dicatat notabene oleh Markus, Matius, Lukas, Yohanes dan Paulus dan sebagainya? Silakan Pak. Ya, oke, baik Mas Ardiansah. Kalau sampai mempertanyakan secara singkat, saya juga akan menjawabnya secara singkat. Validatornya tidak ada. Baik. Kitab suci itu tidak ada validatornya. Tidak ada pihak yang bisa memvalidasi. Baik. Kalaupun toh ada pihak yang merasa saya berhak memvalidasi, siapa dia gitu kan? Pertanyaannya. Baik, Pak. Baik. Siapa dia? Kalau dia manusia loh. Manusia kok mau ngangkangin Gusti Allah? Baik, Pak. Mau memvalidasi apa yang dikatakan Gusti Allah? Gitu kan. Jadi tidak ada validasi di dalam kitab suci. Yang ada Baik, Pak. hanya sebuah perkumpulan tulisan gitu ya, yang dikumpulkan. Mohon maaf saya potong Pak. Mohon maaf saya potong ya, karena waktunya tinggal dikit. Ketika Bapak sudah mengakui bahwa tidak ada validatornya, nah pertanyaan saya lagi nih, ketika sebuah sesuatu yang dianggap suci itu kemudian tidak divalidasi oleh seseorang yang memang berhak menjadi validator, pertanyaan saya Pak, apakah itu masih layak Pak diyakini sebagai suatu wahyu dari Tuhan? Silakan. Iya,
kembali lagi, yang diyakini sebagai wahyu atau kitab suci itu kan hanya sebatas pendapat pribadi ya. Saya beriman berdasarkan asumsi saya membaca Alkitab. Saya tidak bisa menjudgment anak-anak saya atau orang Kristen yang lain bahwa iman dia salah. Saya bukan validasi kebenaran bagi umat Kristen yang lain. Semua berjalan menurut kemerdekaannya masing-masing. Setiap orang Kristen, dia tidak ada orang yang sanggup merubah hatinya masing-masing. Jadi setiap orang Kristen itu punya kemerdekaan imannya sendiri. Itu Pak Ardiansyah. Yang saya tanyakan Bapak ini, bukan anaknya Bapak ya. Sekarang saya mau tanya Bapak nih, kalau sesuatu itu nggak logis secara akademis, apakah Bapak masih bisa menerimanya sebuah suatu keyakinan yang tanda kutip benar? Saya mau tanya dulu kalau sesuatu itu sudah dinilai tidak akademis, tidak logis, dan tidak masuk akal, apakah sesuatu tersebut masih bisa Bapak, ini khusus Bapak ya, apakah masih bisa Bapak yakini sebagai suatu kitab yang notabene dianggap sebagai jalan kebenaran? Silakan. Ya, sebenarnya iman sendiri, iman itu kan nggak logis. Tidak ada istilah iman yang logis. Saya mengimani 4 tahun lagi saya punya apartemen, punya tower, saya jual apartemen misalnya. Itu kan sebuah iman yang hanya sebuah spirit, sebuah keinginan. Itu kan nggak logis. Oke, baik. Mohon maaf, izin saya potong dulu sejenak. Ya, mohon maaf, izin waktu. Karena waktu TikTok sisi pertama sudah habis. Silakan Pak narasumber, mungkin dari Pak Andre mau menghabiskan dulu 1, 2, 3 gelas biar kita menyegarkan dulu, relaksasi sementara. Sebelumnya saya izin sapa dulu, ada salah satu moderator handal kita, Bang Handi. Assalamualaikum Bang Handi. Dan izin nanti biar ini diselesaikan karena sudah di sesi terakhir, karena nanti ini sesi TikTok kedua ya. Kedua narasumber ketika memiliki data ataupun apa, jangan dinanti-nanti, jangan ditunda-tunda, jangan dinanti-nanti, nanti keburu mati waktunya, maksudnya ya, waktunya timernya habis gitu. Jadi langsung aja kita gitu ya. Bagaimana kita langsung waktu sesi TikTok kedua ini kami sediakan 10 menit, silahkan manfaatkan dengan baik. Siap. Manfaatkan dengan baik. Dan 15 aja Ustadz, saya buka data soalnya. Oh 15, siap. Saya buka data soalnya. Saya ulang. Boleh ya Pak Andre ya? Ya, silakan. Siap. Ya, sesi kedua, 5 menit kedua. Habis ini baru kita closing statement ya. Langsung aja kita ke intinya. Silakan. Waktu akan berjalan ketika berbicara. Baik Pak, di sini saya akan membawa sebuah data sekunder dari Wikipedia, Codex Vaticanus. Tunggu dulu, ini memang data sekunder. Kenapa Ardiansyah mau pakai? Karena ada data primernya. Kita cek dulu Pak. Kita cek, tunggu dulu, sabar. Kita cek di mana? Nah ini, Scribes, penulis dan korektor. Ini penulis dan korektor dari Codex Vaticanus. Nanti kita akan ke kodexnya Pak ya. Ternyata di sini tertulis di halaman 1512 di samping Hebrew 1.3 berisi marginal note-nya gini Pak. Pak Andre, mohon izin saya baca ya. Oke, ini tulisan Yunani, mohon izin saya baca ya Pak, karena kan ini bahasa Bapak. Amatestate kai kake apeston palayon me metatoye, kan gitu. Nah, apakah benar di dalam Codex Vaticanus itu ada ini? Kita cek, dan apa artinya Pak? Kita nanti akan cek Pak sama-sama, dan apa hubungannya dengan transmisi kitab suci, kan gitu kan. Kita cek di halaman 1512 ini Pak. Baik. Inilah manuskrip Anda, Digital Vaticanus Library. Di sini sudah saya siapkan. Bapak bisa buka juga di sini online. Ternyata di Ibrani 1.3 betul sekali, di catatan pinggir ada catatan pinggir, amatestate kai kake me metatoye ton palayon. Lupa tadi apa ya? Ntar dulu, aku baca.
biar nggak dimarahin. Amatestate kai kake apeston palayon memetatoye. Nah, gitu Pak. Jadi di sini ada tulisannya ini loh. Amatestate kai kake ton palayon memetatoye. Nah, ini Pak. Nah, ini ada tulisannya gini. Artinya apa sih, Pak? Artinya apa sih? Ini disalin pada tahun 1209, Pak. Ini juga kalau nanti saya tanya siapa yang menulis juga bingung juga, karena di sini tulisannya hanya korektor A dan scribe A dan scribe B. Ini nggak ditulis scribe A ini siapa, scribe B ini siapa. Scribe A wrote, scribe B wrote, kan gitu. Oke, baik, kita cek Pak artinya apa. Ternyata artinya di sini adalah fool and knave, leave the old reading and do not change it. Bodoh dan penipu, tinggalkan bacaan lama dan jangan dirubah loh. Ini loh Pak, tahun 1209 ya, 1209 Codex Vaticanus aja, berarti sebelumnya kan, sebelumnya ini sudah dirubah-rubah loh Pak. Kalau sudah dirubah artinya sudah terdistorsi Pak. Kalau sudah terdistorsi, susah banget gue ngomong. Kalau sudah terdistorsi Pak, apakah masih layak Pak disebut sebagai suatu firman Tuhan atau wahyu Tuhan atau kitab suci? Kan suci itu kan tidak terdistorsi kan Pak, suci itu Pak. Ya namanya aja kitab suci, artinya wahyu Tuhan. Coba kita cek Pak, kitab suci itu apa ya di KBBI ya, kitab suci kan gitu. Nah, ternyata kitab suci di sini adalah wahyu Tuhan yang dibukukan. Syaratnya wahyu Tuhan dulu Pak. Sebelum dibukukan syaratnya adalah wahyu Tuhan. Nah, syarat kitab bisa dibilang suci adalah wahyu Tuhan Pak. Ketika sebuah kitab berisi tidak suci, maka saya bilangnya bukan wahyu Tuhan, karena sudah terdistorsi. Ini baru satu kasus Pak. Saya bisa tunjukkan banyak sekali kasus Pak. Mungkin dari Bapak mau ditanggapi dulu, silakan Pak. Saya close-kan dulu, silakan. Ya, betul. Jadi kitab suci memang banyak sekali distorsi ya. Saya di awal tadi sudah sampaikan bahwa kitab suci secara akademis kita bisa menelitinya bahwa itu tulisan-tulisan orang yang orang penulis pertama pun itu pendapat dia. Jadi kalau kita bicara Markus, Matius, Lukas, Yohanes, itu kan pendapat dari si Markus, si Lukas atau si Yohanes atau si Petrus. Itu pendapat dia. Yang memvalidasi kan nggak ada. Tadi saya pakai terminologi, apakah Yesus tanda tangan di situ? Kan enggak. Yesus tidak tanda tangan di situ. Artinya validasi di situ nggak ada. Di awal saya katakan bahwa tidak ada validasi dalam kekristenan. Kalau sampai mengatakan bahwa lalu apakah kitab ini dianggap suci? Menurut kami secara iman kitab ini suci. Karena di situ ada pesan-pesan moral dari Yesus. Tetapi kalau kita menggesernya dalam studi akademis, antropologi budaya, sejarah, penulisan dan lain sebagainya, kitab sucinya dihilangkan menjadi kitab buku tulisan manusia. Begitu Mas Ardiansa. Jadi tidak bisa terminologi kekristenan disamakan persepsinya dengan keislaman. Kita berbeda dalam hal tertentu. Contohnya ini, dalam memandang kitab suci kita berbeda. Jadi tidak bisa disamakan persepsinya. Begitu Mas Ardiansa. Baik Pak, siap. Saya mau tanya dikit-dikit sama Bapak, mumpung ada Bapak di sini. Di Lukas 1 ini Pak, saya udah mulai masuk ya Pak ya. Di Lukas 1 di sini ada tulisan gini dari Lukas, karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya. Berarti ini Lukas yang membukukan, betul ya Pak ya? Betul. Nah, pertanyaan saya, apakah Lukas bertemu Yesus atau tidak bertemu Yesus Pak? Lukas tidak secara dekat bertemu Yesus. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, berarti Lukas tidak pernah bertemu Yesus, betul? Betul sekali. Nah, kalau Lukas tidak pernah bertemu Yesus, pertanyaan saya, ini semuanya Lukas ini ada berapa pasal? Ada 20 pasal lebih, 24 pasal ini. Dari mana Pak dapatnya Pak? Itu di pasal pertama ada tulisan pengakuan Lukas sendiri membukukan berdasarkan dari saksi hidup. Mana Pak? Lukas berapa Pak?
Oh, saksi mata ini apa ya? Baik, mari kita ulas. Mari kita ulas ke sini, Pak. Saksi matanya ini siapa saja, Pak? Dan bagaimana status dari saksi mata ini, Pak? Apakah bisa dipercaya atau tidak bisa dipercaya? Silakan, Pak. Oh, yaitu tentu orang-orang yang sejaman di zaman Lukas. Saksi mata itu kan? Iya, pertanyaan saya, siapa saksi mata ini? Satu, nama-namanya. Kemudian kedua, apakah orang-orang yang menjadi saksi mata diambil oleh Lukas ini bisa dipercaya atau tidak bisa dipercaya, Pak? Boleh dipercaya dan boleh tidak dipercaya, Mas. Baik. Saksi mata itu yang tahu cuma Lukas. Hari ini kita tidak bisa mengkonfirmasi siapa saksi mata yang ditanyai oleh Lukas. Baik, Pak. Siap. Berarti secara eksplisit Bapak menyebutkan bahwasanya Lukas, Injil Lukas ini secara keseluruhan bisa dipercaya dan juga bisa tidak dipercaya, atau sama halnya dengan keraguan-raguan. Betul ya, Pak? Oh, saya melihatnya bukan keraguan-raguan. Tadi Bapak bilang katanya bisa dipercaya dan bisa nggak dipercaya. Gimana sih, Pak? Ya, saya memposisikan sebagai orang-orang yang menerima Lukas, menerima tulisan Lukas, itu bisa dipercaya. Baik, sampai dasarnya apa, Pak? Dasarnya Bapak mempercayai Lukas ini apa, Pak? Berdasarkan tulisan-tulisan yang lain dong ya, kan ada Matius. Enggak, saya tanya Lukas dulu, Pak. Saya ke Lukas dulu, Pak. Apa dasar Bapak mempercayai Lukas ini adalah sebuah kitab suci? Silakan, Pak. Dasar Bapak apa? Dasarnya tulisan di situ mengkonfirmasi apa yang ditulis, terkonfirmasi. Tulisan di situ ada tulisan Matius, Markus, Lukas, Matius, Markus, Yohanes, dan ada tulisan-tulisan yang sama. Bukankah kisah yang sama? Baik, itu sinoptik namanya, Pak. Baik. Iya. Bukankah saya mengkonfirmasi? Baik. Bukankah Bapak tadi mengatakan bahwasanya saksi mata ini satu, tidak diketahui siapa orangnya? Betul nggak? Betul. Bisa hanya jadi, Lukas Pak. yang tahu. bisa jadi saksi mata ini berbohong kepada Lukas, kan gitu? Betul. Bisa jadi. Bisa jadi kan? Bisa jadi juga tidak berbohong, kan gitu? Betul. Nah, artinya tidak ada kejelasan yang pasti, betul? Betul. Nah, pertanyaan saya hanya berdasarkan iman. Baik, pertanyaan saya, ketika sebuah kitab tidak mempunyai kejelasan yang pasti, pertanyaan saya, mengapa masih Bapak imani kalau tidak jelas? Nah, itu tadi saya jawab bahwa kalau kita membaca Lukas, di situ ada sejarah yang dia tulis dari zaman Herodes, Raja Yudea, itu di situ ada kan? Iya. Ada kisah-kisah yang sama persis seperti yang ditulis oleh Yohanes, seperti yang ditulis oleh Matius dan Markus. Artinya saya mempercayai bahwa saksi mata yang bersaksi kepada Lukas berkata benar. Tetapi saya tidak bisa menghalangi sampean untuk mengkritisi itu. Sampean berhak untuk tidak mempercayainya. Oh gitu, Mas Ardiansyah. Oh gitu, Pak. Jadi meskipun nggak jelas gitu juga nggak ada masalah ya, Pak ya? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah buat. Nggak ada. Berarti ketika nggak jelas gitu, kira-kira Bapak jelas nggak nanti masuk surga atau masuk neraka? Kira-kira loh, Pak. Jelas nggak kira-kira, Pak? Ya have fun aja. Mau ada surga, mau ada neraka, kita have fun aja. Enggak, pertanyaan saya ketika kitabnya aja sudah nggak jelas, apakah Tuhannya sudah jelas, Pak? Kalau kitabnya nggak jelas, Pak? Tuhannya jelas ada, Mas. Ya kalau jelasnya jelas ada. Maksud saya Tuhannya jelas-jelas dia atau bukan dia gitu loh, Pak. Ya siapa lagi kalau bukan Yesus, Mas? Lah buktinya kitabnya nggak jelas, Pak. Gimana sih? Ya nggak apa-apa. Bebas-bebas aja orang nulis. Ya Allah. Saya baik. Gini, Mas Ardiansyah, tolong dengarkan. Iya, siap. Saya nggak harus percaya Matius, Markus, Lukas, Yohanes untuk percaya Yesus. Kan begitu. Baik, Pak. Ya. Jadi dari awal saya berdialog, saya nggak harus mempercayai Alkitab untuk percaya Yesus. Saya cukup percaya kepada sejarah sekuler aja cukup. Gitu, Mas Ardiansyah.
Monggo, Oh, silakan. jadi intinya meskipun nggak jelas gitu, intinya tetap Bapak mau mempercayai ya Pak ya, intinya gitu ya. Betul. Berarti imani saja ya Pak ya. Saya nggak ada Alkitab pun, sejarah tidak bisa hilang. Andai kata para murid tidak menulis kitabnya, sejarah nggak bisa diulang. Yesus sudah pernah hadir ke dunia. Oke. Baik Pak, saya ingin bertanya Pak. Saya ingin bertanya Pak kepada Bapak. Iya kan? Tunggu dulu. Oke, monggo. Di sini Yohanes Markus 15:23. Oke. Baik, di sini ada nih Pak. Ini kan dari Matius nih Pak. Oke, Matius, Lukas, Yohanes. Ini kan Matius, Lukas, Markus. Ini kan sinoptik Pak. Artinya memiliki kemiripan yang sama, kan gitu. Nah, Oke. pertanyaan saya, Pak. Di Matius 27 ini, di sini tertulis lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Di sini anggurnya bercampur empedu, Pak. Tetapi, kenapa di Markus 15:23 anggurnya bercampur mur? Pertanyaan saya yang mana yang benar, Pak? Itu kitab anggur, kitab apa itu? Kitab Sabda lah, Pak. Bible lah, masa saya sih yang buat. Matius 27, Pak. Matius 27. Nih, saya buka ya. Ya, baik, buka silakan kitab Pak. Silakan. Matius 27 di sini ayat ke-34. Matius 27:34. Oke. Nah, ini Pak, Matius 27:34. Matius menulis anggur bercampur empedu. Tapi Markus menulis anggur bercampur mur. Nah, yang mana yang benar nih? Pak? Loh, kemana orangnya? Waduh. Saya ditinggal, teman-teman. Aduh, menyakitkan. Menyakitkan. Sangat menyakitkan, teman-teman. Sebentar, waktu saya jeda dulu, kali aja ke pental. Kita lihat ya, beliau ke pental, kita naikkan lagi. Sangat menyakitkan hati. Ini Pak, kemana Pak? Maaf ya, saya baru pakai TikTok ini kan. Oh ya, nggak apa-apa Pak. Santai aja Pak. Oke, jadi pertanyaan saya, yang mana yang benar Pak? Markus atau Matius Pak? Saya belum buka Alkitab nih ya. Itu Oh ya? Saya bukakan dari sini Pak. Saya pendapat saya mungkin itu tulisan siapa tuh? mungkin lagi. Markus, Lukas? Markus sama Matius Pak. Coba Bapak gini, Bapak ada Bible di situ? Nggak ada masalahnya. Saya Ya mau udah, buka Bible, makanya keluar tadi. Simak di sini Saya aja mau ya buka Pak. Bible. Simak di sini aja ya. Oke. Oke, Ya. nah ini saya tunjukkan datanya kok Pak, tenang aja Pak. Ya. Nah, ini kan Alkitab Sabda, nggak mungkin orang Islam yang buat kan? Ini Betul. Markus 15:23. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, Yesus maksudnya, tetapi ia menolaknya. Bercampur mur Pak, anggurnya bercampur mur. Oke. Ini di Markus. Kita buka oke. sekarang di Matius 27:34. Lalu mereka memberi dia, Yesus maksudnya, minum anggur bercampur empedu. Iya, Nah, pertanyaan saya, anggurnya itu yang benar bercampur mur atau bercampur empedu, Pak? Silakan. pasti salah satu salah itu, salah tulis itu. Iya, betul. Siapa yang salah, Pak? Kira-kira, Pak? Buset. Nggak tahu saya. Silakan Ustaz Alif. Iya kan tadi dimaklum juga dari awal bisa benar bisa salah. Nah ketika ada Betul. data ya salah satunya yang salah kan gitu. Iya. sama Baik, aja, terima Mas. kasih Pak Andri Noto dan Pak Ardiansyah. Sesi kedua TikTok kan sudah habis, waktunya 15 menit kali 2. Dan terima kasih juga atas pemaparan datanya dari Pak Ardiansyah dan juga terima kasih juga atas kejujurannya kita berdiskusi dari Pak Andri Noto, berbicara sesuai dengan apa adanya, ya begitulah keadaannya. Nah,
sebelum kita nanti masuk sesi kepada saudara-saudara kita yang lain yang ingin naik, mungkin kita mohon maaf izin kita ada closing statement dulu dari sesi ini ya. Dari Pak Ardiansah 3 menit, dari Pak Andre Noto 3 menit, menutup tema ini yaitu apa tadi namanya? Jadi lupa temanya saya. Transmisi dan validasi kitab suci. Transmisi dan validasi kitab suci. Jadi lupa saya. Aduh. Karena terlalu semangat saya menyimak kejujuran Pak Andre, mantap luar biasa. Baik, closing statement selama 3 menit. Sebentar saya siapkan dulu. Waktu akan berjalan. Oke, sebentar ya. Sebentar. Ya. Oke. Ya, sudah siap. Silakan closing statement dari pihak Muslim 3 menit dari diskusi ini. Waktu akan berjalan ketika Pak Ardiansyah berbicara. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman. Saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghidupkan saya, Allah yang akan mematikan saya kelak, Allah yang akan mempertemukan saya di akhirat kelak dengan keluarga-keluarga saya, insya Allah jika Allah menghendaki. Dan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salawat dan salam tercurah kepada junjungan saya, junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma sholli alaihi. Jadi seperti itu. Nah, saya akan sedikit, saya mau ngomong apa ini? Ya, intinya begini teman-teman. Ketika saya ingin mengutip sebuah ayat, ada di Markus 12:30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Nah, teman-teman jangan lupakan teman-teman. Dan juga di Al-Quran itu ratusan ayat Allah menjelaskan bahwasanya memerintahkan kepada kita untuk berpikir. Bagi kaum yang berpikir, bagi kaum yang berpikir, bagi kaum yang berpikir. Nah, itulah kenapa teman-teman kita diciptakan Allah sebuah akal pikiran ini untuk memikirkan yang mana yang benar, yang mana yang salah. Kalau yang benar diambil, kalau yang salah nggak diambil. Yang mana yang kitab suci dan yang mana yang bukan kitab suci. Kalau yang kitab suci beneran ini diyakini, kalau yang kitab suci yang tidak beneran ini harusnya kalau secara akal budi yang nggak diyakini. Karena apa? Karena memang ya gunakanlah segenap jiwamu dan juga akal budimu, kan begitu. Nah, jadi sejauh ini yang saya dapatkan kesimpulan dari Pak Andre Noto, beliau sangat santun teman-teman, beliau sangat sopan, luar biasa, Masya Allah. Teman Kristen yang berbeda dengan Kristen yang lain mungkin bisa dikategorikan seperti itu. Beliau juga mau mengakui kejujurannya bahwasanya ya memang begitulah keadaan kitabnya beliau. Ya meskipun beliau juga tidak setuju kalau itu adalah dianggap suci kemudian tidak ternodai apapun, ya buktinya secara sejarah ternodai, terdistorsi, kan gitu. Nah, jadi 27 detik lagi. Jadi teman-teman di bawah yang menyimak di bawah, marilah kita berpikir. Ya, marilah mulai detik ini kita berpikir benar-benar, kita gunakan akal pikiran kita untuk meyakini sesuatu yang sudah jelas-jelas benar dan tidak mungkin salah, sedikit pun tidak akan pernah mungkin salah, yang dinamakan sebuah kitab suci, yakni wahyu Tuhan yang dibukukan. Terima kasih. Lanjut. Terima kasih closing statement yang indah dari pihak Muslim. Dan selanjutnya closing statement selama 3 menit juga maksimal dari pihak Kristen yang di sini adalah Pak Andre Noto. Silakan, waktu akan berjalan ketika Bapak berbicara. Oke, terima kasih Bang Uco. Terima kasih Pak Ardiansyah Arif. Dan terima kasih semua teman-teman yang nonton di ketawa dulu ya. Terima kasih teman-teman yang nonton di channel ini. Semoga terhibur. Ini semata untuk hiburan sambil menambah wawasan, begitu ya. Jadi pesannya dapat hari ini, malam ini. Saya selalu mengedepankan kesantunan, jaga emosional. Kalau bisa ketawa ya ayo ketawa bareng gitu. Jadi supaya kita paham nih bahwa beriman itu nggak harus kaku ya. Jadi kita harus cair ya. Jadi nggak harus
gontok-gontokan untuk memenangkan perdebatan, ya saya melihat komentar-komentar di sini bisa ketawa semua, itu saya sudah senang gitu kan, saya ikut tertawa gitu kan. Ya begitu ya closing statement saya. Kekristenan, Alkitab, kitab perjanjian baru, khususnya yang saya imani, seperti itu adanya. Jadi memang banyak kesalahan di situ secara akademis, secara penulisan, tata bahasa semua berantakan. Boleh dikritisi bareng-bareng, ayo kita pelajari. Yang mau belajar kitab monggo, semua tinggal klik. Yang tidak percaya, yang mengkritisi terus juga nggak apa-apa. Itu menambah keimanan kita masing-masing. Yang berislam tetap berislam, yang Kristen tetap berislam, berkristen, dan yang ateis tetap ateis, ya nggak apa-apa. Seperti itulah kemerdekaan yang kita harapkan. Jadi saya merdeka, sampean merdeka, dan semua orang juga merdeka. Itu ya harapan kita semua orang. Seperti kita melihat anak-anak kita, dia tumbuh dewasa, dia hidup dalam kemerdekaannya masing-masing. Dia punya free will, punya pikiran merdeka, punya hak berpikir secara merdeka. Karena pada dasarnya setiap pikiran yang dikekang, yang ditali, yang diikat itu tidak akan bisa bertumbuh menjadi manusia yang hidup.